Oke. Temukan jawaban yang paling tepat. Oke, Zata. Zata jawabnya B. Nika C. Miska E. Kemudian Uzli D. Kana E. Oke, sangat bervariasi ya. Dari A, B, C, D, E semua ada. Nah, ini menandakan soal ini susah kan? Nika B ya, salah. Jawab B, oke. Laila E, sangat bervariasi ya. Nah, ini menandakan kalau jawaban bervariasi kayak ini berarti sulit jawabannya. Oke, kita jelasin ya. Pasal di bawah ini yang merupakan hasil amandemen tanggal 9 November 2001. Nah, di sini amandemen. Amandemen kita harus tahu yang dimaksud amandemen itu artinya perubahan. Amandemennya itu di tanggal ini ya. Tanggal 9 November 2001. Oke. Materi untuk ini kan tadi kita tadi itu ada namanya UUD amandemen. UUD amandemen ini berlangsung dari tahun 99 sampai dengan sekarang. Berarti tahun 2001 ini sudah berjalan. Nah, kemudian kita selain harus tahu isi-isi pasal-pasal yang keluar, kita juga harus tahu di tiap amandemen itu pasal berapa aja yang berubah. Nah, jadi ini saya kasih cara singkat ya, supaya nggak bingung-bingung. Yang pertama, amandemen UUD 45 sudah terjadi 4 kali. Yang pertama dari tahun 1999. Di tanggal pertama ini atau di amandemen yang pertama ini, pasal-pasal yang mengalami perubahan itu yaitu pasal 5, 7, 9, pasal 9, pasal 13, pasal 14. Pasal 14, kemudian pasal 14, kemudian 15, kemudian 17, 20, dan yang terakhir 21. Nah, jadi ini yang mengalami amandemen di amandemen pertama. Yang kedua, amandemen kedua terjadi di tahun 2000. Tahun 2000 ini yang mengalami pasal-pasal yang mengalami amandemen yaitu pasal 18, 19, kemudian 20, 22, kemudian 25, 26, kemudian 27, 28, 30, dan 36. Oke, selanjutnya amandemen ketiga ini terjadi tahun selanjutnya, berarti 2001 kan. 2001 ini pasal yang mengalami perubahan 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, dan 24. Yang terakhir amandemen yang terjadi tahun 2002. Amandemen yang terakhir terjadi pada pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 31, 32, 33,
34, dan yang terakhir 37. Oke, ini amandemen atau pasal-pasal yang terjadi. Pertanyaannya, hasil amandemen tanggal 9 November tentang apa? Kalau begini penjelasan, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Kalau tahu jawabannya, silahkan di-share di chat. Oke, Taufik jawabnya A. Nah, kita jawab aja ya. Berarti kita harus yang harus kita perhatikan yang ini, yang lain nggak usah lihat karena ini tanya yang ketiga kan, amandemen yang ketiga. Nah, ingat aja pokoknya tahunnya itu terjadi secara berurut. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 17, 22, 23, 24. Oke, kita lihat dari A ya. Negara Kesatuan RI, ini NKRI. NKRI itu pasal 1. Nah, benar pasal 1 itu ada tentang NKRI, tetapi di sini di pasal 1 itu tidak menjelaskan tentang Indonesia itu negara kepulauan. Jadi salahnya di sini. Dan A ini bukan isi dari pasal 1. Jadi jangan terkecoh di NKRI ya. Ini pengecohnya ini dan salahnya tuh di kepulauan. Berarti A salah. B, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini pendidikan pasal 31. Kita lihat di sini di amandemen 2001 tidak ada pasal 31, berarti B salah. C, lagu. Nah, lagu ini pasal 36 ya. Lagu ini pasal 36. Lagu kebangsaan atau pasal 36 tidak ada di amandemen 2001, berarti salah. D, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23. Tadi kita udah bahas BPK itu ada di pasal 23 dan sering ditanya ini dia. Pasal 23 ayat E yaitu BPK. Nah, ada kan? Kita lihat di amandemen apakah ada ayat tentang pasal tentang BPK atau keuangan. BPK. Nah, pasal 23 ada di sini. Pasal 23. Nah, ini. 22, 23, 24. Berarti jawabannya adalah D ya. Sorry. Jawabannya adalah D. Kalau E, Presiden mengajukan RUU. RUU itu pasal 5 tadi kita udah bahas, ini pasal 5. Pasal 5 tidak terdapat di jawaban nomor apa namanya? Di nomor amandemen ketiga. Oke, cara jawab soal ini kayak gini. Berarti ini harus diingat ya. Selain pasal-pasal tadi yang harus diingat, ini juga harus diingat. Oke, kemudian nah, kalau ada pertanyaan silahkan boleh ditanya di mikrofon atau ditanya di chat juga boleh ya. Nah, sekarang ada soal yang jawabannya Pak. Jawabannya Pak. Kak. Ya, berarti jawabannya adalah D ya. Pasal 23 karena pasal 23 ini terdapat di apa namanya? Di pasal. Oke, masih bisa dilihat screen-nya? Masih ya. Oke. Bisa, Kak. Oke ya, jawabannya D. Sekarang ada satu soal lagi yang tingkat kesulitannya sama. Kita lihat di soal nomor 9. Baca dulu soal nomor 9, temukan jawaban yang paling tepat dan ketik di chat kalau tahu ya.
Nih kalau tahu soal nomor 9 berarti mantap kali ini. Oke, ini jawabannya dari Aulia. Aulia jawabnya C. Oke, bagus Aulia. Yang lain mungkin ada Uzli A. Ada C, ada A. Imam jawabnya D. Eli A. C, D, A. Berarti ada 3 opsi jawaban C, D, A. Wirna C. Oke. Berarti kalau keluar soal kayak gini kita harus tahu isi amandemen tadi ya. Kita harus tahu isi amandemen yang tadi. Oops. Nah, ini ada 99, 1, 2, 3, 4. Kita lihat ya. Dibilang ini anggota DPR dipilih melalui pemilu. Hal ini diatur dalam pasal 23. Ingat ya, DPR tadi kita udah bahas, DPR itu diatur dari pasal 19 sampai dengan pasal 22. Oh, pasal 21 ya. 21. Nah, kita lihat di sini pasal 19 yang ada pasal 19 sampai 21 yang mana? Kita lihat bentar kita lihat yang tahun 99. Tahun 99 ada pasal 20, ada pasal 21. Berarti ini masuk kan? Oke, masuk. Yang dua di tahun 2000 adalah 19, ada 20. Berarti ini juga masuk. Yang tahun 2000 ini tidak ada 19, 20 tidak ada. Yang 2002 juga tidak ada. Berarti pilihannya kalau bukan tahun 99, tahun 2000. Kalau bukan jawabannya B, berarti A. Ya, yang lain salah semua. Nah, gimana Bang kalau dapat jawaban dua kayak ini kami pilih yang mana? Pilih amandemen yang terbaru. Kan tahun 99 dengan 2000 yang mana yang lebih terbaru, terupdate? Tahun 2000. Benar sekali. Jawabannya adalah A, tahun 2000. Ya, jadi ketika nanti dihadapkan dengan dua pilihan jawaban, pilihlah yang terbaru. Ini sama juga terjadi di ayat-ayat seperti di sini ada pasal 22 dan di bawahnya juga ada 22. Berarti nanti pilih yang mana jawabannya? 2000 atau 2001? 2001. Benar sekali. Nah, ini artinya pasal-pasal itu ada beberapa kali yang diamandemen karena multi tafsir tadi, banyak makna. Begitu juga dengan pasal 23, di sini ada 23 dan di sini ada juga 23. Nah, artinya pakai yang terbaru. Berarti jawaban nomor 9 adalah A ya. Oke, itu untuk nomor 9. Dari nomor 5, 6, 7 itu mudah. Pasti bisa, kakak, babang pasti bisa jawab. Sekarang kita lanjut di nomor 8 ya. Nomor 8 coba dibaca dulu pertanyaannya, temukan jawaban yang paling tepat. Kalau sudah tahu, ketik di chatnya. Nomor 8.
Oke, Nur Fajri jawabnya C, Zata jawabnya A, Miftah dan Uli jawabnya E, eh, Kana jawabnya E, Uzli, A dan E. Kan nanti nggak mungkin jawabnya dua jawaban. A dan E, berarti A aja ya. Aulia E, Fitri A. Oke, didominasi oleh jawaban E dan A ya. Kita lihat jawabannya apa betul A atau betul E. Jawaban yang paling tepat yaitu E. E ya. Nah, jadi yang dimaksud E di sini 16 bab, 37 pasal, 9 aturan peralihan dan nih. Nah, jadi undang-undang ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama pembukaan, yang kedua batang tubuh. Batang tubuh yang kita belajar tadi jumlahnya ada 16 bab, 37 pasal dan 194 ayat. Di sini yang tidak disebutkan adalah ayatnya, tapi nggak apa-apa karena datanya yang penting betul, tidak perlu lengkap, yang penting akurat datanya ya. Nah, ada pembukaan, ada batang tubuh, dan yang ketiga ada penjelasan. Apa itu penjelasan? Penjelasan itu berisi 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Berarti di sini ada aturan yang dulu dari A dialihkan jadi B. Ada juga aturan ditambah dari belum ada ditambah menjadi ada. Dan ini yang paling tepat adalah E. Oke, kalau A ini salahnya di bab dan salahnya juga uh, di peralihan dan tambahan. Oh, peralihan tambahan betul, cuman bukan 20 bab ya, tapi 16 bab. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 coba dibaca dulu pertanyaannya, temukan jawaban yang paling tepat. Oke, ini ada yang sudah menjawab, yaitu Uli. Uli jawabnya B, Wirda, Zata B, Mukhlisah B, Rifka B, Taufik B, Andri B, Uzli A, Intan B. Oke, jawabannya didominasi oleh B. Rahmah, Rina juga B, Layina juga B. Oke, kita lihat apakah betul B. Di dalam UUD 45 ada bab yang mengatur tentang perubahan undang-undang. Hal khusus yang tidak dapat dilakukan perubahan adalah berarti yang tidak bisa diubah ya. Pasal UUD bisa diubah dan udah mengalami perubahan sebanyak 4 kali kan, berarti Ani salah. Bentuk negara, nah bentuk negara tidak bisa berubah. Agenda sidang MPR ini diubah kan sesuai dengan keinginan mereka pastinya. Pelaksanaan pemerintah beda presiden, beda pemerintahan. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Pasal 30 UUD 45 mengatur hal-hal yang berkaitan dengan dengan apa? Ekonomi. Ekonomi pasal 20. Oh, ekonomi ini pasal 33, pendidikan dan kebudayaan 31, pertahanan dan keamanan 30, hak asasi manusia 28, agama 29. Jadi jawaban paling tepat adalah C ya. Nomor 12. Nah, ini barusan dijelaskan. Kira-kira jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 apa? Rahma jawabnya B, Rifka B, Eli B, Uli juga B,
Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah B. Zata, Imam, dan kawan-kawan lainnya juga B. 20% ini sesuai dengan isi isi pasal 31. Nah, jadi yang soal-soal kayak ini soal-soal yang sering keluar. Jadi kalau kakak bisa hafal, bisa diingat, itu sangat memudahkan. Oke, nomor 31, nomor 13. Nomor 13 ini sangat mengecoh. Sangat terkecoh tapi sangat mudah. Kira-kira jawabannya apa? Taufik D. Oke, Taufik jawabnya D. Nur Fajri A. Uli B. Mika C. Oke, sebenarnya di soal sudah ada jawabannya ya. Jadi kalau dapat jawaban yang ada istilah-istilah kayak ini, jangan langsung jawab asal-asal, tapi lihat dulu jawabannya. Mungkin ada undang-undang yang bersifat mengesampingkan undang-undang yang umum, khusus dapat mengesampingkan yang bersifat umum. Ini kata kuncinya. Khusus itu bahasa Inggrisnya adalah spesialis. Ini spesialis. Umum yaitu generalis. Jawabannya adalah D. Artinya kayak gini. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang bersifat khusus apa contohnya? Contohnya misalnya pasal 31. Pasal 31 tentang pendidikan. Itu umum kali masih pendidikan. Kemudian disampingkan oleh undang-undang yang khusus. Apa? Undang-undang Kementerian Pendidikan, karena itu diatur langsung oleh Kemendikbudnya. Jadi itu contoh undang-undang khusus yang dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, nomor 14. Menteri-menteri. Nah, kita bahas dulu dari pasal 18 ini tentang Pemda, pemerintah daerah ya. Pemda ini tentang pemerintah daerah. Kemudian 19 tadi sudah kita bahas di PR. Kemudian 17 itu tentang menteri. Nah, 16 itu tentang DPA, tadi sudah terbahas, Dewan Pertimbangan Agung. 12 tentang pemberian gelar. Jadi jawabannya adalah menteri itu ada di pasal 17. Nah, selanjutnya ini soal UUD 45 yang dikaitkan dengan sejarah. Nomor 15, kira-kira jawabannya apa ya? Oke, ada jawabannya A semua. Benar sekali, jawabannya adalah A ya. Jadi ini adalah urutan berlakunya undang-undang dari kemerdekaan hingga sekarang. Ingat aja sekarang kita pakai amandemen kan? Amandemen itu berarti cari yang terakhir. Ternyata ada 3 opsi jawaban A, B, C. Kita lihat lagi yang pertamanya Pak, UUD 45, sedangkan BC ini Constitusi Series dan amandemen. Salah ya, berarti jawabannya adalah A. Oke, nomor 16.
Alasan kembalinya pada UUD 45 adalah bahwa UUD 45 dianggap sebagai, nah UUD 45 dianggap sebagai, kalau dapat soal kayak ini berarti ingat kata kunci UUD itu konstitusi. Nah, A konstitusi, di sini yang bukan jawabannya berarti B ya, karena tidak ada istilah konstitusi. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu C. Kita lihat siapa yang jawab C di sini. Laila, Taufik, Nur, dan Laina jawabnya C ya. Ya, Rahma juga C. Oke, betul sekali. Jawabannya adalah C. Konstitusi yang dianggap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, nomor 17. Ini ditanya tentang amandemen. Oke, ini nomor 17 jawabannya Mika, Imam, Rina, Rifka, Uzli, jawabnya C. Oh, jawabnya A. Ada yang lain? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah A ya. Amandemen ketiga UUD 45, ingat aja tahun. Ini amandemen ketiga. Oke. 2000 amandemen keempat. Kemudian 2003 ini nggak ada ya. Ini cuma dikecoh. Jadi ingat aja amandemen 1 sampai keempat itu terjadi secara berurut dimulai dari tahun 1999. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 18. Nah, tadi kita udah bilang pasal tentang keuangan, pasal yang paling sering muncul, termasuk nomor 18. Kira-kira kalau nanti keluar soal 18, jawaban yang paling tepat apa kira-kira? Oke, 18 itu Taufik, Wirna, Intan jawabnya B. Mika juga B. Andri B. Iya, benar sekali ya. Jawabannya adalah B. Mata uang dan macam dan harga mata uang ditetapkan dalam pasal 23B. 23A ini pajak. 23C ini keuangan Indonesia. Keadaan keuangan Indonesia. Kemudian 23D ini Bank Indonesia atau BI. 23E BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, 2 soal lagi. Nomor 19, silahkan dijawab. Uzli, Taufik, Rahma, dan Uli jawabannya A. Mantap. Nur Fajri juga A. Mika, Rifka A.
Wirna A. Oke, kita bahas ya. Apakah betul A? Iya, betul sekali jawabannya A. Amandemen UUD 45 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 45 masih ini tanya kenapa UUD 45 ini dilakukan amandemen beberapa kali. Karena multitafsir, dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya ya. Oke, soal terakhir untuk pertemuan hari ini. Ini harus benar ya, soal terakhir ini paling gampang. Oke, ini udah ada yang jawab, siapa yang mana? Wirda Miska, jawabannya A, bagus. Mika, Rahma, Rifka, Imam, dan Wirna juga A. Iya, jawabannya adalah A ya. Kita lihat dasar yuridis. Nah, yuridis ini istilah yang sering kali keluar di TWK. Apa itu yuridis? Yang dimaksud dengan yuridis adalah hukum. Dasar hukum perubahan UUD 45 yaitu pasal, nah, yaitu pasal 37. Kita cukup tahu pasal 37 aja sudah terjawab jawabannya. 34 sosial, 35 bendera, 36 lagu. Jadi jawabannya adalah A ya. A ini 3 dan 37. Pasal 3 itu tentang MPR. Tugas MPR membuat dan mengubah undang-undang. Berarti mereka yang juga melakukan perubahan undang. Makanya jawabannya adalah A ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan hari ini. Semoga ilmunya berkah dan membantu kita semua nanti ketika ujian SKD ya. Semoga tahun ini kita lulus semuanya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup WA ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, sampai jumpa di minggu depan atau pertemuan selanjutnya.